Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ri Pitandi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2026, program studi bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik bimbingan konseling individu dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 1 Musirawas. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari Ananda telah datang ke ruangan DK. Pajan siapa sekarang, Nak? Pelajaran Bu Murtati, Pak. Pajan Ibu Murtati. Sudah izin sama Ibu Murtatinya? Sudah. Sudah. Apa yang ingin ceritakan atau pengen berbagi sama Pak? Itu Pak, beberapa hari ini tuh malas berangkat ke sekolah. Oh, malas berangkat ke sekolah. Itu kenapa berangkat ke sekolah malasnya? Karena sering main game. Oh, main HP ya. Di rumah main HP-nya ada WiFi atau paket dibeli orang tua? Wifi. WiFi. Oh, jadi bebas kamu main ya. Malamnya biasa tidur jam berapa? Jam 10, Pak. Jam 10. Semestinya, Nak, kalau kita main HP itu boleh ya, tapi jangan terlalu lama karena HP ini sebagai hiburan, bukan sebagai pekerjaan kita. Paling tidak kita main 10 menit atau paling lama lah 20 menit. Kenapa? Kalau terlalu lama main HP itu dampak negatifnya banyak. Waktu-waktu kita banyak terbuang. Nah, seperti kamu saat ini kurang semangat untuk belajar, kemudian datang ke sekolah. Terlambat tidak? Terlambat. Nah, jadi yang berapa kali kamu terlambat dalam sehari? Dalam sehari, apa namanya tuh? Yang berapa hari ini? 4 hari ya. Orang tua pagi-pagi bangun tidak? Bangun ya. Ke sekolahan diantar orang tua atau bawa motor sendiri? Bareng teman. Bareng teman, dijemput teman. Satu kampung. Tidak, ya. Tapi tidak jauh dari rumah. Tidak jauh. Saran Pak, kurangi untuk aktivitas main HP-nya karena main HP itu bisa mengganggu proses belajar mengajar kamu. Karena kamu sekarang nih masih tahap belajar untuk menggapai cita-cita kamu. Kenapa, Nak? Kalau kamu terlena main HP, jadi banyak hal-hal yang terbuang, kemudian banyak hal-hal yang tertunda. Orang yang main HP itu kalau untuk hiburan, untuk nilai mata pelajaran yang hasil semester kemarin itu ada yang di bawah KKM-nya? Berarti, oh bagus. Dapat peringkat berapa kamu? Dapat peringkat 2. Alhamdulillah. Jadi pertahankan peringkat kamu, jangan sampai di semester ini karena pengaruh HP kamu bisa menurun peringkat kamu, sayang ya. Ya, nah sebelum kita lebih lanjut, nah ya, kita isi dulu absen, nanti kita lanjut lagi ya. Absen kamu. Siapa namanya? Kelas 83. 83.
Pelajaran sekarang ini pelajaran Ibu Murtati. Murtati. Ngajar apa Ibu? Sejarah keagamaan Islam, Pak. SKI ya. Nah, tanda tangan di sini. Nah, bukti ini buku konseling, bukti kamu pernah konseling ke sini, ke ruang BK nah ya. Jadi apapun permasalahan kamu yang kamu ungkapkan, kemudian yang kamu ceritakan di ruangan ini, Bapak selaku BK itu ada asas yang harus kami taati, yang terutama dalam konseling individu ini yaitu asas kerahasiaan. Jadi segala apapun yang kamu ungkapkan, yang kamu ceritakan pada pagi hari ini itu tidak ada orang tahu, cukup kita orang berdua saja yang tahu, karena kami selaku guru BK menjaga asas kerahasiaan itu. Jadi lanjut ke cerita tadi Nayo. Kamu berapa yang saudara? 2 saudara. 2 saudara. Dari Ayu apa ada adik? Ada adik. Ada adik. Oh, kamu anak yang tertua ya? Jadi kalau kamu anak yang tertua, otomatis nak cita-cita orang tua itu tertuju pada diri kamu. Karena kamu yang pertama. Jadi contoh untuk adik kamu. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Jadi untuk yang contoh adik kamu yang laki-laki itu, kalau kamu bagus, kamu bisa membimbing adik kamu, kemudian bisa mengarahkan adik kamu. Pak lihat juga di nilai mata pelajaran, kamu tidak ada yang di bawah KKM. Dengan peringkat kamu bagus, mendapat peringkat 2 di semester 1. Mungkin berapa hari ini kamu terpengaruh oleh kawan-kawan kamu yang ikut yang main HP atau ada game. Itu main HP apa yang kamu mainkan? Game kan di sosial media, Pak. Oh, main game sama sosial media. Kalau sosial medianya main apa kamu? TikTok. TikTok itu. Apa ada akun TikTok sendiri atau scroll lihat TikTok orang? Ada akun TikTok sendiri, Pak. Oh iya. Itu kamu main untuk menghasilkan uang atau sebagai hobi? Hobi, Pak. Hobi. Karena zaman sekarang kan banyak sekali orang ini dari media sosial kan bisa untuk menghasilkan uang, bisa dijadikan pekerjaan. Jadi bagi orang-orang yang menekuni media sosial dengan baik, dengan positif, itu akan berdampak bagus untuk dirinya. Sama sekarang kan adanya FB Pro, kan itu kan bisa menghasilkan uang kan, sama TikTok juga. Tapi kita selaku siswa utamakan belajar dulu, baru untuk yang lainnya, karena usia kalian adalah usia untuk belajar, bukan untuk mencari penghasilan ya. Kalau di game apa yang kamu main? Pak. FF ya? Oh, yang tembak-tembakan tuh? Iya. Bukan kan itu game laki-laki? Bisa kamu mainkan? Bisa. Bisa ya? Itu berarti mainnya ada tim itu ya? Iya, Pak. Satu kelas apa yang beda sekolahan timnya? Beda. Beda ya? Pernah ikut lomba-lomba? Tidak, Pak. Ya, cuman main-main deh ya? Iya. Ya, karena Pak lihat di daerah Pak itu ada lombanya, setiap malam minggu diadakan lomba-lomba seperti itu. Wajar lah kalau banyak anak-anak sekarang main game itu kan. Jadi pesan Pak, kurangi untuk media sosialnya, gunakan HP dengan bijak, kemudian main HP-nya yang bagus, jangan main HP yang tidak bagus. Karena apa? Di HP itu nak segalanya ada nak.
Apapun yang kita cari ada di HP itu. Jadi kalau kita nyari buruk, ya ada buruk. Kalau negatif banyak di HP. Tapi kalau nak nyari ilmu juga banyak di HP. Jadi kalau di usia sekarang kalian itu menggunakan HP itu untuk kepentingan belajar kalian, untuk media belajar, untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai masa muda kamu hancur atau rusak oleh media sosial ya. Iya, Pak. Jadi sebelum terlambat, ini kan baru awal ke main HP terlalu lama. Jadi dampaknya takutnya nanti kamu kan dinilai bagus, dapat peringkat, nilai bagus. Jangan sampai di semester 2 ini gara-gara HP kamu bisa menurun peringkat kamu sayang. Rencana nanti apa cita-citanya? Poluan. Poluan. Nah, bagus cita-cita poluan itu. Nah, kalau mau ingin jadi poluan ya otomatis kan harus nilai yang bagus, kemudian badan dijaga, jangan sampai ada cacat. Ke sekolah pakai motor sama kawan. Nah, jadi kalau pakai motor berarti omong sama kawannya harus pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Takutnya apa? Nanti kalau kecelakaan atau terserempet dan lain sebagainya, badan kita ada bekas luka atau jahitan, itu susah nak masuk poluan, tidak bisa dia ya. Iya, Pak. Kira-kira si ada yang ingin disampaikan lagi dah atau cerita yang lain itu kan? Tidak ada ya. Untuk pagi-pagi nak yo, pagi-pagi kamu bangun jam berapa tuh nak? Jam 4:30, Pak. Oh, pagi ya, sholat subuh dah yo. Salat. Sholat, alhamdulillah kalau sholat subuh. Bagus yo, kenapa nak? Kita ini kan sekolah di Kementerian Agama, kita sekolah di MTS, belabelkan agama. Jadi jangan sampai kita tidak sholat nak. Orang tua sholat di rumah. Sholat ya alhamdulillah. Nah kemudian kok kamu bisa terlambat datang ke sekolah? Kan kamu sholat subuh, bangun pagi. Nah itu apa masalahnya? Main HP, Pak, pagi-pagi. Main HP pagi-pagi. Berarti habis sholat main HP yo. Iya. Kemudian orang tua itu pagi-pagi masak kan? Masak. Kamu tidak bantu orang tua masak? Tidak. Tidak. Kenapa nggak bantu orang tua masak? Main HP terus. Main HP terus, iya, iya. Jadi saran Pak, kalau bisa bangun tidur, sholat atau mandi dulu lah, mandi dulu kan mandi paginya segar kan, mandi setelah mandi sholat. Nah habis sholat kan masih ada waktu. Nah, kamu bisa beres-beres rumah, bantu orang tua atau mempersiapkan diri untuk sekolah, mempersiapkan buku-buku apa yang pengen dibawa hari itu ya. Mandi jam berapa kamu? Jam 6:45, Pak. Sudah siang sekali kalau jam 6.45 itu. Wajar kalau kamu terlambat. Kalau bisa, kalau kamu itu kok bisa siangnya kamu mandinya? Kenapa? Main HP. Oh main HP. Bukan karena takut dingin airnya. Udah. Kira Pak kamu nggak mau mandi subuh atau mandi pagi itu karena dingin, main HP ya. Orang tua tidak marah? Marah, Pak. Marah. Pernah nggak orang tua itu mengambil HP atau dirampas HP yang tidak boleh main? Pernah. Pernah. Habis itu dikembalikan lagi. Iya. Kenapa kamu masih mengulangi? Kecanduan yo. Iya, Pak. Itulah nah yo, jadi dikurangi pagi-pagi itu, jangan bangun tidur kita nyari HP. Jadi pagi-pagi itu pertama kali kita kalau buka mata
ucapkan alhamdulillah, kemudian kirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Sebutkan Al-Fatihah, kemudian di akhirnya sebutkan nama kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan kehidupan dan bisa merasakan matahari pagi, bisa nikmati kehidupan di hari ini atau hari esok. Setelah itu kita mulai aktivitas yang positif seperti beres tempat tidur, kemudian bantu orang tua, kemudian kita bisa mengerjakan PR atau membantu adik kalau adik ada PR ya. Kenapa kalau kita main HP terus nanti waktu kita banyak terbuang. HP itu diciptakan untuk memudahkan kita berkomunikasi, untuk memudahkan kita mencari ilmu, bukan untuk menurunkan minat belajar kita, bukan untuk biar kita jadi malas. Karena zaman sekarang ini kita hidup di 2026 atau di tahun 2000-an ini itu dipenuhi dengan teknologi. Jadi kalau orang tidak bisa memanfaatkan teknologi ini, banyak sekali orang yang tertinggal, kemudian banyak sekali orang yang lalai atau malas. Kenapa lah dipenuhi oleh teknologi? Seumpama zaman dulu kan ibu-ibu kalian kan kalau masak kan pakai kayu bakar kan, semangat pagi-pagi itu ngidupi kayu bakar, masak. Nah kalau sekarang kan lagi dipermudah pakai magicom, tinggal dicolok ke listrik, tinggal ditinggal, bisa masak, bisa kegiatan yang lain. Benarnya tuh Pak, aku tuh malam tuh bukan main game kan di sosial media, sering chatan pula sama cowok. Oh, berarti kamu sudah mengenali cowok ya? Sudah. Berteman dengan siapa saja boleh nak yo, tidak ada melarang. Tapi ada pepatah berkata, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita ikut wangi. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak benar, kita ikut juga tidak benar. Jadi boleh bergaul dengan siapa saja, boleh berteman dengan siapa saja, tapi lihat kalau teman itu positif, kita dekatkan, kita ambilkan sisi positifnya. Kalau dia negatif, ya cukup kenal saja, jangan lebih. Itu temannya kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Oh, berarti beda satu tingkat dengan kamu ya? Iya. Iya, kamu sekarang kelas 8, dia kelas 9. Otomatis kan usianya lebih 1 tahun lah dengan kamu. Siswa mana tuh nak? SMP 1 Pak. SMP 1. SMP 1 mana tuh? Muara Kelima. Oh, SMP 1 Muara Kelimi. Dekatan dengan sekolahan kita ya? Iya Pak. Dia itu pulangnya kemana nak? Ke Bingin Pak. Oh, ke Bingin. Oh, berarti kamu sudah lama ya chatannya? Sudah tahu ya? Sudah. Pernah berjalan? Pernah. Pernah. Itu diajak ke rumah atau jalan saja, atau kamu mampir atau makan bakso dan lain-lainnya? Jalan bareng. Jadi pesan Pak Nak, kalau jalan dengan cowok, apalagi kamu kan usia kamu sekarang kan usia yang labil, usia yang sekarang berapa usianya? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun ini nak, usia yang sangat muda, nak. Usia yang sangat muda untuk hal-hal yang negatif itu banyak sekali kalian belum tahu dampaknya nak, untuk masa depan kamu. Jadi kamu sebagai ajang ingin tahu atau coba-coba mengikuti perasaan kamu yang timbul, rasa penasaran kamu, menyenangi
lawan jenis itu kan, tapi kamu belum bisa mengontrol emosi, belum bisa mengontrol hati kamu, ya. Nah, jadi kalau berjalan harus ada kawan, ya. Iya Pak. Kenapa? Kalau berjalan berdua saja, takutnya yang ketiganya ada setan kata orang. Nah, tapi lama-lama berjalan, mojok. Nah, kalau mojok kan bahaya, nah. Dampaknya itu sangat bahaya sekali untuk kamu, untuk masa depan kamu. Jadi kawan itu boleh, nah, ya, tapi jangan lebih. Iya Pak. Kalau di usia kamu sekarang, di usia 14 tahun ini, untuk tahap pengenalan dengan lawan jenis itu nak cukup di pikiran saja, jangan nyampe ke hati kamu. Kalau nyampe ke hati kamu, karena hati kamu nak masih kecil, masih belum termasuk remaja kamu tuh, jadi belum kuat untuk menahan beban-beban yang kira-kira merusak motivasi belajar kamu. Takut kenapa? Nanti kalau terjadi apa-apa atau kamu lagi selisih paham sama dia, nah berdampaknya tidak bagus dengan sekolahan kamu, dengan motivasi belajar kamu, dengan semangat belajar kamu, ya. Iya Pak. Itu pulang sekolah dijemput oleh kawan, ya. Iya Pak. Ya. Kalau kamu jalan gimana tuh? Pulang sekolah atau dia jemput ke rumah? Pulang sekolah. Pulang sekolah. Berarti kamu tidak pulang ke rumah, berjalan dulu. Iya. Nanti kalau pulang ke rumah diantar apa gimana? Enggak. Jadi Bareng teman deh. teman. Jadi teman itu nunggu di mana kamu jalan? Iya Pak, ikut. Oh, ngikut dia. Teman sama cowok juga? Iya. Tidak. Baik teman kamu. Jadi obat nyamuk berarti teman itu. Iya Pak. Siapa nama teman kamu? Diandra. Oh, Diandra. Nggak ada cowok dia kan? Udah tahu aku Pak. Udah tahu. Dekat tapi dengan dia ya. Dekat. Biasa kamu jalan-jalan kemana? Bisa nggak Pak keliling? Oh, keliling-keliling, tidak nongkrong-nongkrong tidak? Tidak. Tidak pegal kamu keliling-keliling? Tidak ya? Ada motor sendiri ada di rumah? Ada. Bisa pakai motor? Bisa. Itulah jadi pesan Pak untuk menjaga diri kamu, untuk menjaga masa depan kamu. Tundalah kesenangan kesesakan itu, tundalah nafsu atau keinginan tahu kalian itu demi masa depan yang bagus, yang cerah. Maksud Pak itu apa namanya, keinginan tahuan yang hal-hal negatif. Kalau hal-hal positif ya boleh itu nak kamu tingkatkan. Nah kalau takutnya kamu terpengaruh oleh kawan atau sering nonton media sosial, sering nonton sinetron, remaja-remaja zaman sekarang kan itu cara pakaian yang tidak bagus, sekolahnya seenaknya, baju-baju dikeluarkan, artis-artis itu kalau sekolah kan berambut panjang, kalau cewek rambut pirang, pakai rok seksi, itu kan dampak yang tidak bagus untuk ditonton di usia kamu. Nah, takut Pak anak-anak zaman sekarang ini mencontoh itu. Jadi kita lihat itu, kalian mungkin lihat cantik itu, bagus itu, jadi kalian ikuti. Nah, tapi kalian tidak tahu dampaknya. Nah, kalau mereka enak yang di TV, yang di media sosial, mereka digaji, mereka dapat uang, itu pekerjaan mereka. Mereka memanglah dituntut untuk berperilaku atau pakaian seperti itu sebagai penarik penonton. Kita yang penonton ini harus bisa untuk memilah, memilih dan menilai
yang kita tonton, yang kita lihat itu mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kita. Jadi kita serap dulu, kita pikirkan dulu, kita cernakan dulu, supaya yang bagus kita ambil, yang tidak bagus kita buang. Nah, makanya kita harus sekolah. Pak yakin semua guru yang masuk pada saat mata pelajaran pasti mengarahkan, memberikan arahan yang baik, mengasih pandangan, kemudian mengasih wejangan, mengasih motivasi untuk masa depan kalian. Supaya apa? Kami selaku guru ini pengen anak-anak di MTS ini sesuai dengan logo kita, ikhlas beramal, ada agamanya. Jadi yang perlu kita tonjolkan yaitu keagamaan kita, yang lain mengikuti. Jadi yang perlu kita tonjolkan adalah agama kita, akhlak kita, perilaku kita. Jangan sampai kita yang sekolah di agama ini kita tidak tahu aturan, atau kita kurang sopan santun, kurang akhlak, kurang adab terhadap orang tua. Si Monik sering apa membantu orang tua? Sering. Itu kan tidak bagus. Nah, jadi anak yang pintar. Jadi untuk Ananda, Pak ucapkan terima kasih karena sudah berbagi pada hari ini, telah menceritakan apa yang ada dalam pikiran si Ananda, kemudian yang mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kalau Ananda tidak menceritakan apa yang kita rasakan, apa yang mengganggu dalam pikiran Ananda, itu takutnya lama-kelamaan menumpuk, kemudian kalian salah untuk mengungkapkannya. Salah untuk mengungkapkan, salah untuk cara mengambil jalan keluarnya, cara penyelesaiannya. Jadi dengan Ananda berbagi dengan Pak selaku BK di sekolahan ini, itu sudah hal yang tepat untuk berbagi permasalahan, dan semoga apa yang Pak sampaikan bisa Ananda terapkan, kemudian bisa diambil sisi positifnya. Jadi bisa dicerna apa yang Pak omong, semoga bisa untuk menambah motivasi ke depannya untuk masa depan Ananda lebih baik, kemudian untuk masa depan yang cerah. Kenapa nak? Orang tua kita kalau untuk saat ini itu tidak berharap lebih kepada diri kita. Orang tua cuman berharap kita sekolah yang benar, sekolah yang rajin, kemudian berbakti pada orang tua, tidak memarahi orang tua, tidak berkata kasar, kepada dewan guru kita hormat, kemudian sesama teman kita santun, saling membantu. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang hebat. Insya Allah ke depannya dia akan menjadi orang yang sukses. Jadi Pak yakin untuk Ananda insya Allah akan menggapai cita-citanya dengan bekerja keras dulu nak. Kenapa? Tanpa kerja keras, tanpa usaha, sesuatu itu tidak mudah kita gapai. Jadi kita tuh hidup tuh nak harus ada tujuan, biar hidup kita semangat, harus ada arah. Jadi tujuan kita dari rumah ke sekolah ini apa? Berarti untuk belajar.
yang lain tundakan dulu. Utamakan belajar. Nanti kalau setelah belajar, yang lain boleh, tapi sebagai hiburan, jangan dijadikan yang utama, ya. Jadi ke depan kalau ada permasalahan lagi, silakan untuk menghadap Pak, untuk berbagi, untuk bercerita. Pak akan memberikan motivasi, masukan. Kalau menurut yang Ananda itu baik, ya tinggal diambil. Kalau menurut itu kurang tepat, ya silakan cari yang menurut menyesuaikan diri. Itu dampaknya positif untuk diri, kemudian pengaruhnya bagus untuk diri, kemudian dia tidak melanggar aturan sekolah, tidak melanggar agama, kemudian kita masih di jalur yang sopan santun, kemudian di jalur yang bagus. Nah di sini Pak mau minta tanda tangan saudara bahwa sudah selesai melakukan proses bimbingan konseling individu pada hari ini. Ini sebagai persetujuan bahwa tidak ada pemaksaan, kemudian saudara Ananda datang sendiri untuk berbagi, untuk meringankan beban pikiran. Jangan sampai terlalu banyak beban pikiran, kita salah untuk mengungkapkannya atau salah untuk penyelesaiannya. Jadi untuk Ananda tanda tangan di sini. Ini sebagai bukti bahwa Ananda sudah melakukan konseling pada hari ini dan setuju untuk melakukan konseling. Nanti Pak akan kirimkan itu motivasi atau cerita-cerita untuk membangkitkan semangat belajar ke depannya, sebagai pandangan, kemudian sebagai sebagai renungan kita, bacaan yang bagus untuk masa depan, untuk sekolah Ananda. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Jadi Pak sekali lagi ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Pak mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kemudian kalau ada perkataan atau omongan Pak yang kurang pas yang untuk diterima di Ananda, Pak mohon maaf, kepada Tuhan Pak mohon ampun. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi